Assalamualaikum Bu Anggita. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, hari ini rencananya kita akan melakukan supervisi ya. Ya, di kelasnya Bu Anggita. Nah, kebetulan saya diberi tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan observasinya. Ya, jadi sebelum kita melakukan supervisi, kita laksanakan dulu pra-observasinya ya. Saya akan sedikit bertanya-tanya. Kira-kira materi yang akan diambil ini tentang apa ya Bu Anggita? Tentang Harmoni dalam rantai makanan. Boleh tahu nih tujuan pembelajarannya apa ya? Dan kebetulan di sini saya ada bernyanyi, ada kelompok bernyanyi 1, ada kelompok bernyanyi 2, ada kelompok praktik, dan ada kelompok menggambar. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Berarti nanti kita akan bersenang-senang di dalam kelas ya. Iya, jadi anak-anak dengan anak-anak senang, mereka tentunya pasti akan merasakan bahagia dan ilmunya itu bisa menyerap ya Bu ya, lebih mudah ya. Baik, saya rangkum sedikit ya. Tujuan pembelajaran hari ini Bu Anggita akan mengajarkan tentang rantai makanan. Siswa dapat memahami tentang rantai makanan dan ekosistem ya. Lalu Bu Anggita juga ingin pembelajaran hari ini tuh berdiferensiasi, di mana pembelajarannya disesuaikan dengan minat anak, bakat anak, kesukaan anak, hobi anak, kayak seperti itu. Lalu Bu Anggita, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu di bagian mana ya? Di bagian intelektual dan bagian sosial emosional. Intelektual ya. Untuk bagian intelektualnya bisa lebih rinci. Kalau intelektualnya, jadi anak-anak itu bisa dia memahami pelajaran dengan mudah dengan menghafal dan mengetahui apa saja materi-materi yang inti dari pembelajaran ini. Seperti itu ya. Baik, kalau untuk yang sosial emosional. Kalau yang sosial emosional, anak-anak kan ada dibuat kelompok. Nah, ini anak-anak bisa mandiri dalam kelompok. Dia bisa bersosialisasi dengan anak-anak lainnya gitu, seperti itu. Ya, baik. Jadi tujuan yang ingin Bu Anggita capai ini di bagian intelektual, berarti ke intelijensinya ya Bu ya. Lalu ke sosial emosional. Baik. Jadi di bagian intelektual ini Ibu ingin sekali anak-anak bisa memahami dengan mudah apa saja yang dipelajari hari ini, lalu mereka bisa menerapkannya ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk sosial emosionalnya Bu Anggita mengharapkan anak ini mandiri melalui kerja kelompok, lalu bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berkolaborasi tentunya ya Bu ya. Lalu anak bisa berpikir, bernalar kritis, kreatif di dalam kelompoknya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengenai strategi yang sudah Ibu siapkan tuh apa saja ya? Dari mulai ceramah, terus
presentasi, terus menyediakan benda-benda konkret dan menyediakan alat-alat peraga gitu. Seperti itu, Bu. Iya. Alat media ya. Jadi Ibu nanti akan mengajarkan dengan metode ceramah. Lalu dari metode ceramah itu nanti anak akan mempresentasikan, mendemonstrasikan. Berarti di sini nanti pembelajarannya akan berdiskusi ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu menggunakan alat, bahan dan media yang sudah disediakan. Untuk alat dan medianya bisa dicontohkan Bu apa saja? Kalau alat-alatnya kita sudah membuat alat peraga itu menyerupai miniatur ya. Miniatur saya bikin dari kertas kertas yang sudah di print dengan gambar-gambar binatang-binatang seperti ekosistem sawah itu. Ada gambar tikus, ada gambar ular dan lain sebagainya. Iya. Itu untuk yang alatnya. Lalu untuk yang ketika Bu Anggita menjelaskan, apakah Bu Anggita menggunakan apakah video atau menggunakan infokus? Maksudnya melalui PPT, apakah ada? Iya, ada sih PPT. Nanti saya akan juga menjelaskan dengan metode ceramah. Iya. Metode ceramah ya Bu ya. Lalu baik, sedikit saya rangkum ya Bu ya. Berarti hari ini Bu Anggita akan menggunakan strategi ceramah. Lalu nanti anak akan mendemonstrasikan, mempresentasikan secara berkelompok. Ya, lalu Ibu juga menggunakan alat dan media. Alatnya ini berupa miniatur ekosistem. Berarti berupa gambar ya Bu ya, gambar tentang ekosistem sawah yang sudah Ibu print. Ya, lalu Ibu juga akan menjelaskan menggunakan media PowerPoint. Baik, pasti menarik sekali Bu. Pasti nanti anak-anak, wah ternyata apa yang kita makan tuh semuanya berasal dari padi, bukan cuma manusia yang makan, berarti hewan-hewan juga. Ya, baik. Nanti mungkin setelah ini saya akan masuk ke kelas Bu Anggita. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik ya Bu ya, dan lancar seperti apa yang kita harapkan. Baik Bu Anggita, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo, sebelum kita belajar, biasakan kita untuk berdoa. Ayo Labib, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Labib. Anak-anak, bagaimana untuk kabarnya hari ini? Siapa ya yang nggak masuk hari ini? Niza, Hoirul, Ernest, sama Mesya. Ya.
Oh iya, tadi ada SMS katanya Mesya sakit. Yuk kita berdoa Al-Fatihah sama-sama untuk Mesya supaya segera sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang baik, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang masih ngantuk ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan tentang kira-kira emosi mana yang cocok untuk kalian di pagi hari ini ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan stick, nanti akan kalian tuliskan nama kalian masing-masing ya. Boleh pakai spidol? Berapa ini? 1, 2. Pakai spidol kayaknya. Tuh. Dibuka dulu. Apa aja? Nggak dibuka sayang, ditulis aja. Nanti kan bisa dihapus. Enggak, ditulis. Ditulis namanya ya. Satu. Gantian satu sayang. Gantian sayang. Oke, yang sudah menuliskan nama boleh maju ke depan untuk menentukan kira-kira emoji mana yang sesuai dengan kalian hari ini ya. Yuk, maju sayang. Ini ada emoji sedih, ada emoji marah, ada emoji senang, bahagia ya. Ada emoji sakit sama ada emoji ngantuk ya. Yuk. Saya senang, saya Udah. Ini ngantuk. Ini artinya flu, lagi sakit. happy aja. Happy. Bentar dulu, ayo kayak mana? Ayo cepetan sayang. Ya yang lain duduk, bisa duduk. Yang lain bisa duduk. Coblos kita, coblos. Ayo. Oke.
teman-teman saat ini ya, banyak ternyata yang lagi senang, yang lagi happy, ada juga yang lagi marah, ada juga yang lagi sakit, ada juga yang lagi ngantuk ya. Oke, yang lagi marah coba, ini ada berapa orang? Coba angkat tangan. Nah, kenapa sih lagi marah? Ayo, marah sama siapa sih? Ayo, satu orang bilang, yuk. Yuk, Aris, kenapa lagi marah sama siapa? Wah, gak boleh pacar-pacaran ya, masa marah sama pacarnya? Gak boleh ya, masih kecil ya, kita gak boleh pacaran. Fokus dulu untuk belajar ya, Aris ya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nanti kita akan menanyakan lagi suasana hati kalian setelah pembelajaran ya. Oke. Nah, anak-anak sekarang tahu nggak sih mau belajar apa sih? Hah? Pelajaran apa? Pelajaran apa? Itu mata pelajarannya apa sih? IPAS ya. Hari ini kita mau belajar tentang rantai makanan atau pembelajaran tentang ekosistem sawah ya. Nah, di sini Ibu sudah membagi-bagi kelompok. Coba kita absen dulu. Mana sih yang hobinya menyanyi? Angkat tangan dong. Ya. Coba sekarang silakan turun. Ya, sekarang Ibu tanya siapa yang hobinya menggambar? Nah, angkat tangan ya. Oke, silakan turun. Mana yang hobinya praktik ya? Ya. Oke. Sudah siap belum untuk mulai pembelajaran? Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, tepuk semangat. Ya, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya. Tahu deh pasti nih ya. Garuda Pancasila, yuk. Kita bisa ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kita ini ya. Ibu akan bertanya dulu nih sebelumnya. Ada yang tahu nggak sih artinya ekosistem itu apa? Yuk, angkat tangannya yuk. Ekosistem itu apa sih? Ayo. Ekosistem itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yuk, ayo Giska. Apa? Ekosistem itu apa? Penguraian. Kayaknya kurang tepat deh Giska. Coba ayo, ada lagi nggak? Ayo, ekosistem itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya yuk. Ekosistem itu apa? Nah, Raka? Nah, proses makan dan dimakan. Ya. Oke. Nah, oh iya. Tadi siapa yang jawab? Raka. Raka dapat reward dari ibu ya. Ini bukan berupa makanan, tapi tempelan buat buku ya. Great job. Berarti kerjaan bagus. Ya. Oke. Ya.
ekosistem adalah suatu proses di mana semua makhluk hidup bertahan hidup ya. Di mana dia ada yang memakan dan ada yang dimakan ya. Oke. Sebelumnya kan kita udah membuat kelompok nih ya. Ada kelompok bernyanyi, ada kelompok menggambar, ada yang kelompok praktik ya. Nah, kita juga udah membahas sebelumnya ya. Jadi di sini akan maju kelompok yang bernyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi dengan kelompok bernyanyi yuk. Silakan bisa maju yang kelompok bernyanyi. Kita dulu. Oke. Berapa? Sabar ya, gue juga deg-degan. Koneksi Bluetooth berhasil. Yuk, kita mulai ya. Udah siap? Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sampai tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elang yang sudah mati menjadi bumbu bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elang yang sudah mati sampai memanen ayo dipelajari. Yo, yang lainnya juga boleh ikut nyanyi ya. Mana di mana? Padi-padi saya dimakan sama tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elang yang sudah mati menjadi bumbu bagi tanaman padi. Oh, download aplikasi berapa ya? Baru. Saya suruh aja. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih. Mana tepuknya? Yuk, tepuk salut. Yuk, are the best. Salut. Ya, tadi kita habis bernyanyi sama kelompok bernyanyi. Gimana perasaannya? Senang nggak? Nah, yuk. Sekarang kita maju untuk kelompok menggambar. Yuk, beri tepuk tangannya dulu. Yuk, mana? Bawa kan? Yuk.
Oke. Ibu pengen minta penjelasan nih bagi yang udah ngelompok menggambar ya. Oke. Ya, ini ada kelompok menggambar nih akan mempresentasikannya tentang rantai makanan. Apa yang sudah kalian gambar atau kalian karyakan nih di kertas styrofoam. Habis kalian gambar, terus kalian tempel lagi bersama-sama di kertas styrofoam. Nah, yuk presentasikan sedikit aja tentang apa yang kalian gambar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan tentang apa sih yang dimaksud rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Yuk, kita perkenalan dulu. Nama saya Giska. Nama saya Alia. Nama saya Kela. Nama saya Kalisa. Nama saya Siva. Nama saya Mahdalena. Nama saya Nur Fauzia. Nama saya Maura. Di sini kita akan mempresentasikan rantai makanan. Yang pertama ada rumput. Rumput adalah prosedur. Lalu rumput dimakan dengan belalang. Belalang adalah konsumen primer. Lalu belalang dimakan dengan katak. Katak adalah konsumen sekunder. Katak dimakan dengan ular. Ular adalah konsumen tersier. Lalu elang adalah konsumen final. Habis elang mati akan menjadi jamur. Jamur adalah dekomposer. Nah, di sini adalah rantai-rantai makanan contohnya. Oke, terima kasih untuk kelompok menggambar. Yuk, beri tepuk tangan dulu yuk untuk kelompok menggambar. Ya, tepuk salut. Yuk, the best. Salut. Ya, terima kasih ya. Oke, ya. Oke, sekarang kelompok praktik. Yuk kita lihat dulu yuk. Yuk, kelompok praktik ini ada 3 orang doang ya. Tapi memang tetap harus semangat ya. Ya, tetap mengerjakan dan tetap semangat ya. Boleh ditaruh sini sayang, majuan ke depan. Nah, nih ini langsung dia ya membuat tentang miniatur rantai makanan. Coba sama dong kita minta penjelasannya, ini apa sih? Ini adalah rantai-rantai makanan. Ya. Nggak tahu lagi. Ini terbuat dari gabus dan apa? Gambaran. Coba jelaskan dulu tentang rantai makanan apa sih? Rantai makanan dari rumput dimakan belalang. Sayang, kamu kesini ya, 2. Kira emang ke kanan. Nah, kamu di sini ya. Nah, Rumput dimakan. Gimana sih? Rumput ini belalang. Dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan jamur. Murah ya. Oke, ini bikinnya berapa lama sih? 1 hari. Oh, seharian ya bikinnya ya. Ini bahannya dari apa aja sih? Styrofoam, gabus atau gabus. Oh, bagus. Terus So ini di print di print. sama tusuk gigi. Gunting-gunting ya? Ya, Iya. ini printan. Oke, terima kasih.
Ayo tepuk tangannya mana untuk yang praktek? Bagus nggak sih? Bagus ya, bagus banget ya. Warnanya ngepink gitu, ya kayak orangnya cewek-cewek semua, cantik-cantik ya. Oke, tepuk salut. Yuk, the best. Salut. Ya, oke. Setelah kita bernyanyi, terus masih ada satu lagi nih yang ingin bernyanyi ya. Suruh maju yuk, maju dulu dong, kelompok 2 bernyanyi. Ya maju yuk. Kawan kita belajar dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1 belum herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, juga pengurai jamur. Hati senang belajar rantai berkembang, rantai makanan. Yuk tepuk tangan dulu ya. Yuk, terima kasih. Yuk, oke. Nah, Ibu ada kuis nih ya. Oke. Yang bisa tebak kira-kira ini konsumen, produsen atau pengurai? Konsumen ya. Konsumen keberapa sih? Konsumen ke 1. Coba produsennya apa sih? Iya, padi boleh karena ini gambarnya kelinci, kira-kira apa sih dia? Ah, benar, wortel. Jadi dia kelinci makan wortel. Itu namanya udah ke produsen pertama ya. Oke. Terus ada gambar ini. Nah, ini kira-kira gambar ini produsen, konsumen apa pengurai sih? Konsumen ya. Ini konsumen keberapa sih? Iya, emang dia makannya apa sih? Daging. Iya. Ya, dia makannya daging ya. Ada lagi ini, elang ya. Ini produsen apa konsumen apa pengurai? Konsumen. Konsumen keberapa? Iya, konsumen ketiga. Oke. Nah, kalau hutan itu apa sih? Produsen. Ya, kenapa dia dibilang produsen? Karena dia menghasilkan tumbuhan hijau yang akan menjadi makanan bagi makhluk kecil ya. Oke.
Ada lagi nih. Nah, ini. Kira-kira dia apa? Produsen apa konsumen? Konsumen. Konsumen keberapa? Sama, ya. Dia makannya apa sih? Iya, tadi. Oke. Kita bikin kuis ya. Kalau misalkan padi diberikan anti tikus, kira-kira apa yang akan terjadi? Nih, tikus apa? Tikus tidak akan makan padi tersebut. Terus selain itu, ya, apa yang akan terjadi sama yang hewan-hewan lainnya? Kalau tikusnya nggak ada, tikusnya akan mati karena, ular akan atau akan jadi langka. Yo, Pasya dapat reward dari ibu, ya. Yo, sini ambil. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nih, kalau misalkan konsumennya sekarang kan ya, kita alihkan dengan yang ada saat ini. Tahu nggak sih kalian ada ladang yang terbakar gara-gara prewedding? Ya, tahu ya? Tahu kan? Nah, itu membakar seluruh hutan ya. Kira-kira kalau hutan itu terbakar, apa sih yang akan terjadi? Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dapat reward lagi ya. Ya, apa? Bayu apa? Hewan akan punah, Bu. Apa? Hewan-hewan akan punah. Hebat. Yuk, Bayu dapat reward yuk. Ya, hewan-hewan akan punah jika hutan dibakar atau terbakar dengan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada api kita juga harus hati-hati ya. Jangan sembarangan ke tempat-tempat yang memang lagi kering atau padang rumput ya. Padang rumput yang kering terus dia bikin api ya. Oke. Terus kemudian Ibu ada ini nih. Apa? Kalian nanti akan mengerjakan LKPD individu ya. Setelah kalian belajar dengan nyanyian, dengan presentasi gambar, dengan presentasi kreativitas ya, atau miniatur. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja individu yang akan nanti kalian kerjakan ya, anak-anak. Oke, kerjakan masing-masing. Jangan lihat temennya ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, tadi kan kalian udah mengerjakan individu, udah mengerjakan kelompok, sekarang pengerjaan individu ya. Jangan lupa menulis nama, kelas, dan tanggal. Oke, sebelum mengerjakan, perhatikan dulu ya sayang. Oke, anak-anak, perhatikan dulu biar tidak ada yang bertanya lagi ya. Sebelum mengerjakan, perhatikan ibu gurunya dulu. Jadi ibu tidak membolak-balik bertanya, oke?
Yang pertama, kalian isi nama dulu, kelas, tanggal hari ini. Nah, yang kedua, ini ada soal ya, 2 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya. Terus, yang kedua, di sini ada tabel ya. Tabel produsen apa saja ya. Kalian boleh menyebutkan 3 ya, 3 ya. Ini ada produsen, ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, dan ada pengurai. Kalian boleh sebutkan 3 ya. Oke? Saya. Oke, dikerjakan dulu. Sebelum mengerjakan, jangan lupa baca bismillah. Oke, udah selesai semua? Belum ya? Ntar ya, yuk duduk dulu yuk. Oke, udah selesai semua? Ya, alhamdulillah ya, kita sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, nah kita akan merefleksikan ya. Yuk kita merefleksikan kegiatan apa saja sih pelajaran untuk hari ini. Coba ada yang bisa menjelaskan gak? Kita ini ngapain aja sih seharian? Yuk. Iya, belajar tentang belajar tentang rantai makanan. Terus menyanyi bersama tentang rantai makanan. Praktek menyanyi ya. Ada tanya jawab juga dari Ibu ya. Oke, terus kira-kira hari ini senang gak? Belajarnya gampang gak? Lebih gampang gak? Lebih gampang ya. Lebih gampang dihafal, lebih gampang diingat ya. Lebih berkesan di otak kalian ya. Insya Allah pembelajaran hari ini lebih bermakna dan lebih menyenangkan ya. Saat hati senang, belajar pun riang dan masuk ke dalam otak. Tidak perlu lagi males-malesan, tidak lagi ngantuk-ngantukkan ya, tapi pembelajarannya dengan menyenangkan ya. Senang gak jadinya? Senang. Yuk kita awali dengan smile. Kita lihat lagi. Kira-kira suasana hati kalian saat ini gimana sih? Yuk. Bisa dihapus kan? Dihapus. Ditulis lagi sayang namanya. Itu udah. Dihapus. Dihapus, tulis lagi namanya ya. Dihapus, tulis lagi namanya ya sayang. Ya, tulis lagi nama kamu ya. Dihapus namanya terus ditulis lagi ya. Udah? Yuk, Ibu pengen lihat lagi sekarang emosi kamu kayak mana. Ditulis lagi namanya ya. Yang udah ditulis namanya, kita lihat lagi suasana hatinya sekarang kayak mana. Dihapus namanya sayang. Yuk. Oh, Maura jadi senang. Ya.
Aku mau tapi bohong. Aku mau ini tapi bohong. Udah semua? Udah semua? Yuk, satu lagi Danis, cepet. Oke, dari sini kita bisa melihat ya, yang tadinya kosong jadi kosong sekarang ya, nggak ada yang kesel lagi ya. Alhamdulillah ya. Mungkin kalau yang mengantuk ini pertanyaan ibu, semalam tidur jam berapa? Ayo, ngaku. Masa jam segini udah ngantuk? Orang teman-temannya masih semangat, happy kok ya. Oke. Ya, sebelum kita awali dengan baca doa, kita akhiri juga dengan baca doa. Yuk, Giska. Kita baca doa saja. Doa apa kalau mau istirahat? Doa makan ya. Doa makan tahu kan? Ya. Kita mau istirahat, udah selesai pembelajaran, sudah selesai LKPD, udah selesai juga nge-review. Kita istirahat ya. Yuk, anak hebat. Semangatnya mana dong? Tepuk semangat. Yuk, doa bareng-bareng. Udah, ada loh. Ya, udah ya. Udah ya, Bari. Gerak. Ya udah. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih anak-anak. Apa lagi ya? Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Anggi tadi mengajarnya? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Iya. Ada nggak perasaan atau feelingnya ketika mengajar gitu, atau rasa gimana, atau rasa cemas, atau rasa takut, atau bagaimana? Ada nggak feeling Iya. seperti itu? Iya Bu, kalau rasa cemas atau rasa takut itu pasti ada ya Bu Iya, ya. iya. Karena kita kan buat penilaian Iya. ya, dilihat juga sama Bu Ari. Iya. Wajar sih Kak kalau misalnya ada rasa cemas, rasa gugup ya. Iya. Ya kita kan manusiawi merasakan itu di awal ya, walaupun cuma ibaratnya 1 atau 2 menit, wajar Kak. Karena kan memang kita tuh merasa diawasi nih. Baik Kak, kita ulang ya. Tadi mata pelajarannya tentang IPAS ya. Iya. IPAS materinya rantai makanan. Iya. Baik. Nah, tadi ketika mengajar nih, dari kegiatan awal,
inti maupun akhir, ada nggak kira-kira kegiatan yang terlupa atau ada kegiatan yang ada kesalahan gitu menurut Kak Anggi sendiri? Ya, ada sih beberapa yang memang kendala teknis. Iya. Saya belum menerapkan PowerPoint Iya. karena kita infokusnya masih kurang. Jadi kita masih bergantian dengan kelas yang lain. Iya, Jadi iya. kita yang masih memiliki alat peraga dan masih memiliki media, jadi kita mengalah pinjaman kelas yang lain. Oh, seperti itu. Ada lagi Kak? Ada lagi karena tadi kepotong waktu ya, ada satu kelompok yang belum maju. Oh begitu, iya. Harusnya ini kelompoknya presentasi semua. Iya, Iya. semuanya presentasi. Hebat nih Kak Anggi. Walaupun ada kendala teknis ya, Iya. ketika infokusnya masih menunggu dari kelas sebelah ternyata belum datang-datang, Kak Anggi menggunakan alat media pembelajaran yang lain yang sudah Kak Anggi siapkan. Memang sengaja disiapkan untuk ntar kalau ada apa-apa nih, atau memang memang nanti kegiatan itu alat peraga itu memang akan dipakai atau sebagai cadangan aja? Alat peraga itu memang sudah dipakai dan anak-anak juga udah tahu kolaborasinya, yang satu dengan menyanyi, yang satu dengan alat peraga, yang satu dengan menggambar gitu. Mereka semua udah pada punya alatnya masing-masing ya, sudah pada punya sudah punya kesiapan ya. Iya. Saya hanya mewanti-wanti, jadi ada yang saya buat sendiri juga. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak bawa atau Iya. belum mengerjakan, nanti kita tanya, "Gini, apa kendalanya? Kenapa belum mengerjakan?" Nah, nanti kita kasih arahan dan kasih contoh langsung benda konkretnya. Ini loh tugasnya, disuruh prakteknya membuat ini gitu, membuat miniatur rantai makanan dari gambar-gambar gitu, dari kardus, dari gabus ya. Iya, dari gabus. Iya, baik Kak. Berarti di sini Kakak sudah mampu ya memikirkan ke depannya, maksudnya ketika kita punya rencana A nih, ternyata rencana A tidak berhasil, Kakak langsung menggunakan rencana B. Jadi semoga nih dalam setiap kegiatan Kakak bisa memiliki rencana cadangan. Iya, saat rencana A tidak bisa terrealisasi, masih ada rencana yang B. Baik Kak. Berarti tadi yang ketinggalan karena masalah waktu ya. Berarti kelompok presentasi salah satu kelompok yang tertinggal. Lalu kendala teknisnya itu adalah infokusnya. Ada lagi Kak? Enggak sih, itu aja. Semua sudah berjalan dengan lancar, anak-anak sudah bernyanyi, mempresentasikan apa yang dia buat, terus tanya jawab, tadi juga ada tanya jawab, diskusi tentang yang kebakaran hutan, dan kita mendengar juga informasi-informasi dari luar, dan kita terapkan di kelas langsung kan, ditanyain anak-anaknya, dan alhamdulillah paham semua. Iya, alhamdulillah ya. Jadi pembelajarannya bukan cuma mencakup tentang rantai makanan yang ada di sawah gitu. Jadi terhadap masalah yang global ya. Iya. Jadi di sini Kakak sudah menerapkan profil pelajar Pancasila berwawasan global. Nah, baik Kak. Tadi juga nih saya lihat nih menarik sekali ya ketika ada kelompok yang maju. Coba kelompok yang suka bernyanyi. Coba kelompok yang suka apa tuh tadi? Ya, menggambar. Nah, keren juga nih Kak. Berarti Kakak apakah kelompok ini berdasarkan kemampuannya itu? Iya. Yang pertama berdasarkan minatnya anak-anak, kalau sukanya apa, hobinya apa. Terus yang kedua kita melihat juga dari kemampuannya untuk bernyanyi, bertampil di depan gitu, untuk mempresentasikan atau menyanyi. Ya, itu kita lihat juga dari intelektualnya dia gitu. Dia berani maju, dan fokusnya ini udah sampai belum ke materi. Iya baik Kak, berarti tadi Kak Anggi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Jadi setiap kelompok tuh, maksudnya anak dengan minat yang berbeda-beda itu
dijadikan dengan satu kelompok. Nah, apakah kelompoknya ini setiap hari gitu, setiap pembelajaran berdiskusi, apakah Kak Anggi menggunakan kelompok yang tadi atau kelompok tadi itu memang secara acak aja? Nah, kalau tadi sesuai dengan bakatnya minat mereka ya. Kalau biasanya saya ganti-ganti. Jadi gitu. misalkan ayo dong coba yang lain gitu. Maksudnya untuk bernyanyi nggak cuma bernyanyi aja. Iya, Nanti iya. kita tukar kelompok gitu. Suka di random gitu. Oh begitu ya, berarti khusus hari ini nih Kak Anggi karena ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi kelompoknya ini kelompok yang sesuai dengan minat anak. Jadi nggak selalu ya Kak, kadang mungkin kelompoknya itu bisa jadi apakah dari tempat duduk terdekat gitu ya, apakah dari abjad atau dari absensi. Ya baik Kak, keren sekali nih Kak Anggi sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah Kak, apakah pembelajaran hari ini tuh sama seperti pembelajaran hari-hari sebelumnya gitu? Masalahnya kan hari ini kan beda ya, ada orang lain di dalam kelas gitu. Apakah setiap hari memang suasananya seperti itu atau ada yang berbeda dengan hari ini? Emang suasananya seperti itu. Seperti Jadi itu. kalau misalkan saya memang suka membuat diskusi kelas. Iya. Jadi emang meja-mejanya tuh berkelompok. Ada juga yang kalau misalkan kita main game, suka main Iya. game juga. Iya, Jadi iya. di tengah-tengahnya lowong biar anak-anak pada berdiri gitu. Luas untuk bergerak ya kayak ya. Jadi anak yang kinestetiknya bisa menyalurkan, ya baik Kak. Jadi kondisi pembelajaran hari ini sama ya seperti hari-hari yang sebelumnya atau hari-hari yang lain. Menarik sekali nih Kak. Lalu Kak, sebagai guru kita kan mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau untuk kodrat alam ya memang kondisi dianya dari lahir gitu. Kita diibaratkan kalau katanya Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai petani. Nah jadi petani itu kan bukan cuma sawahnya doang, kita harus menanamkan benihnya ya. Jadi kita melatih, mendidik benihnya itu. Nah lalu Kak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kodrat zaman itu kan setiap hari, bulan, tahun kan pasti berbeda-beda. Seperti kita nih, waktu kita SD tentunya pembelajaran berbeda dong dengan yang sekarang. Nah, untuk rencana Kak Anggi ke depan, ada nggak rencana tindak lanjut Kak Anggi yang ingin diubah, baik dari segi muridnya atau diri Kak Anggi sendiri atau dari segi pembelajaran, ada nggak? Ya, kalau menurut saya sih yang pertama dari diri saya sendiri Iya, ya. iya. Karena saya juga masih guru, tapi saya masih tetap belajar ya. Iya. Saya harus berdiskusi atau berkolaborasi dengan guru-guru lain. Iya, Terus iya. juga saya harus meningkatkan ilmu saya dengan internet dan kasus-kasus yang ada sekarang. Jadi kalau misalkan ada kasus apa ini, kayak tadi kan ada kebakaran hutan ya kayak gitu. Jadi kita harus mengaitkan materi ini dengan pembelajaran yang ada di dunia nyata sebenarnya. Iya, betul. Malah kalau sekarang kayaknya anak-anak lebih mengerti dari gurunya. Iya. Kalau gurunya nggak bisa mengikuti perkembangan ya sudah tertinggal. Malah anak yang lebih paham. Ya baik Kak, saya rangkum sedikit ya. Jadi rencana tindak lanjut ke depan tuh Kak Anggi ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya berkolaborasi dengan teman, bisa dengan mengikuti pengembangan kompetensi kakak yang saya tahu kemarin kakak habis mengikuti pelatihan ya baik secara daring maupun luring. Nah lalu peka dengan lingkungan sekitar, menggali lagi info-info yang ada di luar. Iya itu untuk diri sendiri Kak. Kalau untuk murid atau pembelajaran ada nggak rencana tindak lanjut ke depan? Kalau untuk murid atau pembelajaran biasanya kan anak-anak suka bosen dengan pembelajaran yang gitu aja.
saya banyak memfollow akun-akun media belajar yang seperti apa PME, Iya, untuk iya. Merdeka Belajar, terus seperti kuisis seperti Iya, itu. iya. Nah itu suka saya amati dan saya tiru Iya, gitu. iya. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu tidak merasa membosankan. Iya betul ya, jadi menarik ya. Jadi kakak untuk pembelajaran kakak akan lebih belajar lagi menggunakan media-media online, platform online seperti Merdeka Belajar, seperti Quizizz, Wordwall ya, Iya. seperti itu. Baik, ini Pak tentunya akan meningkatkan semangat anak untuk belajar. Bagaimana ya, gurunya sudah menunjukkan ini ibu aja belajar, masa kamu tidak belajar? Ya dengan kata lain seperti itu. Ya ini bisa menarik minat dan bakat anak untuk lebih maju lagi ke depannya. Baik Anggi, luar biasa sekali dengan kondisi anak-anak yang sedemikian. Pembelajaran berdiferensiasinya juga dapat. Terima kasih banyak. Saya sudah diizinkan untuk duduk di kelasnya Kak Anggi. Nah, ikut belajar ke depan jika ada kesempatan boleh ya saya duduk lagi di tepi kelasnya Kak Anggi. Iya boleh Bu Ari. Ya saya juga berterima kasih untuk saya menambah wawasannya dengan Bu Ari. Coaching ini kayaknya menambah ilmu saya sendiri gitu. Jadi apa sih itu coaching, apa sih itu pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi kita menambah ilmu lagi ya Bu Ari ya. Iya, betul. Kita Sama share kita ilmu. sama-sama belajar dan terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang belajarnya jangan belajar cuma kalau ada oh iya besok kan mau ada ulangan seperti Iya, itu. benar. SKS sistem kebut semalam ya. Baik Kak Anggi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa bersama-sama lagi. Iya, terima kasih Bu Ya, Ari. sama-sama Kak Anggi. 13 menit.